Hai, saya Capricorn. Hai, saya Raka. Hai, saya Dika. Kami dari Capricorn Podcast. Hai, welcome back to Capricorn Podcast. Dan kali ini saya tidak sendirian, coy. Dan saya ditemani bareng Dika dan juga Raka. Hai kalian. Hai. Anjay, ini nih teman-teman di rumah ya, teman-teman karib nih, satu host official dari Capricorn Podcast ya. Jadi, wow, di sini kita bakal bahas tentang insomnia, yoi. Cek ya. insomnia. Gimana nih, kalian dari mana aja nih? Udah ditunggu-tunggu. Enggak dari mana-mana sih. Ya kita mengikuti anjuran pemerintah ya, di rumah aja ya. Oh ya siap. Itu harus sih. Gunakan masker, men. Iya kan? Gunakan masker. Dan jangan lupa cuci tangan, cuci kakinya juga harus. Jangan tangannya aja dicuci kakinya enggak ya. Berarti kita nggak usah mandi ya? Belum. Kurang. Lebih baik sekalian mandi. Mandi. Oh iya, benar. Jadi biasanya mandi sehari 2 kali, ini kayaknya lebih dari 2 kali gitu ya Pak ya. Iya, ya kan lebih bagus. Lebih kita mandi tiap hari. Itu ibaratnya kan menjaga kebersihan badan juga. Asik. Jadi kuman-kuman itu bisa pergi, bisa mati gitu kan. Mungkin ini kali ya Pak, prinsipnya kebersihan sebagian daripada iman ya kali ya Pak ya. Benar banget. Lihat, benar. Betul banget. Daripada kita ya. Daripada kita terlalu cerewet ya kan, mending kita ngomongin ke insomnia enggak. Ini waktu susah tidur, men. Iya kan? Yang banyak banget itu. Gimana? Itu kan kebanyakan masyarakat, penyakit di masyarakat yang susah tidur itu banyak banget. Nanti di sini juga kita bakalan bagaimana sih tipsnya supaya kalian bisa tetap tidur, terlelap dalam tidur, ini bakalan kita tipsnya bagaimana nanti. Kupas tuntas ya. Betul. Benar banget. Tahu nggak kalau orang bilangnya kebiasaan susah tidur itu katanya punya kesibukan lembur di malam hari atau gimana sih? Kebanyakan seperti itu ya, menyelesaikan pekerjaan kantor. Jadi pekerjaan kantor yang tidak selesai kita bawa ke rumah, kita selesaikan di rumah, dan keesokan harinya kita tinggal ibaratnya kalau data gitu tinggal kita kirim saja. Jadi seperti itu sih kebanyakannya ya kalau untuk kantor. Tapi kalau untuk para gamers ini mungkin dari games mereka iya, kebanyakan banyak yang main game ya. Iya. Mungkin kecanduan. Tunggu dulu. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya insomnia itu ada 2 tipe loh. Kan mungkin yang kita tahu insomnia biasa aja gitu kan. Ya, tapi sebenarnya itu ada 2 tipe. Aku mau pengen dengar gitu. Terhadap seorang cewek gitu biasa kan mengerti untuk para cowok ya kan. Udah kamu ngomong. Dari segi kesehatan ya. Dari segi kesehatan ini insomnia ini ada 2. Jadi insomnia primer dan sekunder ya kan. Sabar. Ini primer sekunder gimana? Kebutuhan nggak hanya kebutuhan primer dan sekunder aja, tapi insomnia juga ada loh gitu kan. Insomnia primer dan sekunder, di mana insomnia primer ini ya yang setahu saya itu dia itu insomnia yang tidak terkait dengan kondisi medis. Jadi dia insomnia ya udah gitu kan, tidak punya bawaan penyakit. Kalau misalkan sekunder itu dia yang disebabkan oleh gangguan kesehatan seperti mungkin dia punya asma, dia punya kanker atau sakit asam lambung atau radang sendi seperti itu. Dan bisa juga sekunder itu disebabkan karena dia tuh sedang mengkonsumsi obat-obat tertentu dan sering minum alkohol. Nah, buat para cowok nih ya kan. Alkohol. Yang sering minum alkohol. Jahat tapi enak. Kok saya nyanyi gitu ya kan. Enggak boleh nyanyi. Saya boleh sedikit mematahkan kan tidaknya? Gimana? Tentang alkohol. Oh ya, alkohol. Emang kenapa sih? Sebagian cowok ya, mereka ini susah tidur nih. Mereka konsumsi sedikit alkohol, mata berat, kepala pusing, dan tiba-tiba mereka tertidur. Itu bagaimana itu? Ada loh kasus seperti itu. Ayo. Ya nggak baik gitu. Sebenarnya kalau menurut saya ya dari segi kesehatan itu tuh nggak baik gitu, karena ada tips-tipsnya nih biar kita bisa tidur cepat, biar kita bisa tidur enak gitu, kita tidur pagi dan bangun itu badan kita tuh fresh, segar gitu, nggak kita bangun pagi tuh kayaknya aduh gue masih mengantuk nih, gue masih lemes banget nih gitu kan banyak orang yang mungkin merasakan seperti itu gitu kan.
Ada loh tipsnya. Kalau untuk tips nantilah. Kalau untuk tips nanti. Jadi kita bahas dulu tentang pengertian insomnia-nya dulu ya. Oke, kalau insomnia ini kan ya seperti biasa tadi kita udah bilang kan itu penyakit susah tidur gitu ya. Tapi memang sih ada yang buat gitu, apa gimana ya katanya, mau pengen tidur tapi malas. Nah itu dari segi orangnya saja sih sebenarnya. Mereka yang niatnya mau begadang. Tapi kalian tahu tidak dari satu website yang saya dapat ya, itu namanya itu Tim Honest Docs. Kalian cari nanti di situ aja sih. Saya nggak tahu bahasa Inggris tapi ya udah sih pasakan aja. Nah ngomong-ngomong insomnia ya, ngomong-ngomong insomnia juga, kalian tahu nggak gejala-gejalanya apa aja sih yang ditimbulkan dari insomnia itu? Nah emang gimana gejalanya? Bisa. Kalau setahu saya ya, gejalanya mengantuk pada siang hari nih. Terus dia mudah lelah saat beraktivitas. Sulit untuk fokus dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, benar banget. Tumben Dika pintar ya. Boleh. Dika pintar ya. Biasanya bagaimana? Biasanya kan agak-agak keselipet gitu kan. Tapi saya mau lanjut tadi tuh. Kalau untuk Kapri sendiri tahu nggak gejala-gejala insomnia seperti apa? Ya sama sih seperti yang Dika bilangnya sih. Kalau orang memang insomnia itu gejalanya itu kayak gitu, matanya tuh kayak gimana ya, tahu kan kayak hitam gitu kan, mata panda. Itu tapi tahu tidak dari yang saya bilang tadi dari tim Honest Docs ya ini satu website nih, katanya mereka tuh melakukan survei gitu, jadi kayak 2.944 responden ya kan, jadi mengenai pola tidur masyarakat Indonesia itu terdiri dari 68% wanita dari 32% pria itu yang sebagian besar mereka itu umur yang 18 sampai 24 kayak remaja kayak kita nih, udah bikin podcast tapi belum tidur gitu. Iya, tapi mereka ini kayak gitu. Jadi tidurnya itu cuma 23% gitu, yang seharusnya kan 8 jam ya kan kalau tidur ini ya. Iya, normal. Tapi 8 jam. Mereka tidurnya itu cuma 6 jam setiap malam gitu. Iya. Jadi yang hanya tidur selama 5 jam dan 17% ya kan dari sebenarnya dari angka itu. Dan 8 jam 17% itu sementara itu sebanyak cuman berapa? 16%-nya gitu. Jadi terbiasa cuman tidur selama 7 jam. Gimana gitu coba? 1 jamnya tuh ya itu kualitas dan kuantitas tidur tuh emang sangat mempengaruhi banget ya kualitas hidup kita, entah itu dalam kerjaan atau konsentrasi kita. Dan hati-hati kalau misalnya kita nggak konsentrasi takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, kecelakaan atau apapun itu. Jadi ya kayak itu perlu banget ya tidur gitu kan. Iya benar. Tapi jangan tidur kayak tidur tahu kan, tidur pemalas gitu ya. Tidur ayam. Hujan. Tidur ayam. Kata orang Papua, kata orang Jawa, tidur ayam. Kalau hujan gitu kan, waduh parah men. Iya, kalau hujan baru itu kalau hujan tidur lebih gitu nyenyak. Kalau hujan disuruh tidur lebih nyenyak. Kalau saya itu nggak ingat waktu benar banget. Iya, tapi kalau seandainya di hari libur gitu kan, terus kalian udah nembak maksa tidur sehari anjir, itu badan tidak loyo apa gimana sih? Aduh, itu pasti bakalan loyo ya. Seharian nyawa belum terkumpul gitu kan anjir. Orang yang cuma ganggu sedikit aja itu parah. Kalian tahu juga nggak sih? Insomnia itu dapat arka-arka. Kalian juga tahu nggak sih insomnia itu dapat menurunkan daya ingat dan gairah seksual nggak? Jadi kayak mungkin misalnya kita yang tadinya ini gitu, jadi gue rada pikun nih, atau gue kok gairahnya gimana ya gitu, agak gimana gitu. Tunggu, saya potong sebentar. Katanya dapat mempengaruhi gairah. Nah iya. Kenapa bisa? Ayo, alasannya seperti apa? Alasannya ada loh, jadi ada penelitian gitu, para wanita dan para pria yang kurang tidur ini akan dapat menurunkan hasrat seksual, sehingga jadi kurang berminat tuh untuk melakukan aktivitas seksual seperti itu. Jadi tidur yang buruk dapat merusak kesehatan fisik dan psikis gitu. Ini cukup digarisbawahin aja sih gitu. Iya. Okay. Untuk apa saja dampaknya ya mungkin kita bisa di belakang layar ya soal
soalnya ada beberapa hal ya kan. Ada beberapa teman-teman di rumah jangan ikut ya, hati-hati. Jangan ikut ya, kayak benar sekali benar. Bagi yang belum cukup umur dilarang ya. Bagi yang belum cukup umur dilarang. Nanti kita bisa di belakang layar aja atau mungkin bisa kontak saya langsung ya. Maksudnya kontak bagaimana nih? Kontak langsung untuk ya nanya-nanya tentang pengobatan atau apapun itu gitu. Yang mengenai kesehatan, konsultasi, seperti itu. Boleh banget. Jadi buat teman-teman tuh jangan berpikir negatif ya, oke? Iya, positive thinking. Mindsetnya itu coba tolong dirubah sedikit ya. Iya betul. Jadi kita harus punya otak yang berpikir positif gitu. Iya, jadi jangan segala sesuatu tuh ini negatif nih, kayaknya ini negatif. Cobalah tolong berpikir positif, jangan seuzon mulu ya. Oke. Jadi budayakan berpikir positif ya. Dan kata-kata kita tolong dicerna lebih baik biar kalian tidak salah paham dalam kata-katanya. Obrolan kita. Jangan ambigu ya. Ambigu. Oke, bagaimana Capricorn? Oke, kira-kira buat teman-teman gimana sih kalau untuk pengobatan terdiri atau perawatan yang orang-orang insomnia gitu gimana sih? Cara menanggulanginya gitu, menanggulangi. Kok gitu gimana? Bapak belepotan ya? Soalnya panjang banget gitu ya kan kayak apa ya bla 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 gitu. Bla bla bla. Jadi tapi insomnia ini nggak hanya para remaja doang ya. Jadi siapa aja bisa mengalami hal seperti ini, insomnia gitu. Dan insomnia ini lebih berisiko ya kalau menurut aku dan menurut buku yang aku baca ya. Insomnia ini lebih berisiko terjadi pada orang yang lanjut usia. Dan orang yang memiliki gangguan kesehatan, begitu. Jadi insomnia ini pada umumnya disebabkan dari stres mungkin. Jadi orang mungkin yang udah tua gitu kan, yang lanjut usia, dia stres, kepikiran, jadi susah tidur, atau mungkin dari depresi dan gaya hidup yang tidak sehat gitu. Dan obat-obatan juga sih berpengaruh gitu. Jadi faktor obat-obatan juga berpengaruh ya untuk mempengaruhi insomnia. Iya, pengobatan. Terus kira-kira kalau mengenai insomnia ini untuk komplikasinya ada nggak sih? Kalau komplikasinya mungkin kayak bagi tubuh tuh terasa gimana gitu? Ya mungkin kayak macam gangguannya itu komplikasi kan? Kalau komplikasi kan itu kan tadi dia udah dibahas dia. Jadi insomnianya yang mana dulu? Insomnia primer kah apa sekunder gitu? Kalau dia primer jadi emang dia nggak punya riwayat penyakit. Tapi kalau sekunder gitu dia mempunyai riwayat penyakit gitu. Ya udah kalau begitu kita langsung ke sekunder aja sih. Gimana? Kan sekunder kan yang punya penyakit. Yang punya ya. Itu komplikasinya gimana sih? Mungkin dia mempunyai tekanan darahnya makin tinggi karena dia penyakitnya di jantung. Nah itu bahaya kan? Nah itu susah sih ya bagi orang yang mengkonsumsi obat tertentu, penyakit tertentu, dia untuk tidur tuh susah. Jadi mungkin ada beberapa tips kali ya. Apa kita langsung ke tips aja nih ya? Ayo. Boleh. Gitu kan? Biar dia tetap minum obat, dia tetap seperti apa sih namanya? punya penyakit minum obat seperti itu. Cuma ada nih harus yang dilakukan biar dia bisa tidur 8 jam gitu kan, biar nggak insomnia. Caranya yang pertama, tips pertama ini yang paling penting banget sih dari kita, singkirkan ponsel. Menjelang tidur harus disingkirkan banget tuh ponsel atau gadget tuh. Berarti harus disingkirkan ponsel ya? Iya, jadi kalau menurut aku ya gitu, jadi itu kebiasaan yang sangat sulit banget sih, tapi ya kita mau nggak mau gitu harus mencoba karena ini tuh yang paling efektif. Soalnya cahaya dari ponsel ini emang suka merangsang otak ya, bersifat merangsang otak dan membuat kita susah tidur gitu. Jadi terus caranya gimana ketika singkirkan HP gitu atau barang elektronik yang mengandung cahaya? Berarti kita kalau tidur berarti harus matikan lampu atau gimana sih? Berarti iya juga sih. Iya, lampu juga itu berpengaruh juga.
gitu. Oh, berarti kegelapan malam saat kita tidur itu berpengaruh. Nah iya, bener banget. Berarti enak kan tidur gelap-gelapan ya? Gitu kan. Waduh gelap-gelapan. Gelap-gelapan nih kan. Ayo, gelap-gelapan. Kan kalian ya kan para lelaki. Sabar dulu men. Kita harus berpositif men. Berarti kita harus positif dong. Positif. Oke, berarti contohnya nih tadi si Raka bilangnya kita harus mematikan lampu ketika tidur, terus tiba-tiba juga harus mengintingkan ponsel gitu. Nah terus apabila kalau orang-orang yang memang susah sekali gitu kan untuk tidur, apakah dia harus perlu minum obat tidur atau gimana sih? Enggak sih, kalau bisa jangan minum obat-obat obat tidur yang ya banyak dijual di apotek atau toko obat, janganlah. Kalau itu jangan, mungkin bisa dengan minum susu atau dengan makan pisang sebelum tidur. Itu tuh bagus banget gitu. Soalnya saya sendiri pernah ngalamin ya, susah tidur gitu. Dan kemudian ada pisang, ya kan, ada pisang. Pisang ya kan? Pisang ya. Harus makan pisang. Yang kuning itu. Ya, pisang yang warna kuning itu ya. Iya. Bisa dalam kamar gitu kan. Gelap-gelapan, makan pisang ya. Tapi awas, jangan salah makan ya. Jangan makan kulitnya maksudnya ya, kalian tuh ya. Iya, dan juga awas, pisangnya jatuh ke kasur dan nanti dikerubungin sama semut. Nah, itu bisa berabe itu kan. Bisa bahaya kalian bakalan tidur dengan di dalam pisang ini mengandung banyak banget vitamin dan potasium, triptofan, ya pokoknya sejenis vitamin gitu yang dapat mengatur fungsi otak dan tubuh. Jadi dengan mengkonsumsi pisang ini jadi dapat memproduksi kadar hormon optimal. Jadi dan ini tuh akan membantu tubuh menjadi lebih cepat terlelap gitu. Oh gitu, waduh. Terus atau mungkin di rumahnya nggak ada pisang nih, cuma punya aroma terapi lavender. Nah itu juga bisa. Oh bisa. Atau nggak ada pisang, aku mau minumnya susu aja gitu. Itu juga boleh gitu. Jadi tapi susunya susu yang hangat ya. Jadi bikin susu sendiri. Kalau kita bilang timur putar susu ya. Putar susu. Benar banget. Susu hangat setiap hari sebelum tidur. Ini tuh cara ini juga tuh ini ampuh banget sih. Kalau misalkan susu dingin, bagaimana? Itu kurang baik sih. Kalau menurut saya susu dingin itu kurang baik karena dalam tubuh kita nanti akan bekerjanya tuh lebih ekstra lagi gitu kan. Jadi kalau bisa yang hangat-hangat aja gitu, jangan yang dingin gitu. Jadi kalau lebih baik yang hangat ya daripada yang dingin. Iya benar banget. Itu. Tapi kalau susu dingin kan bisa bikin rileks loh. Apa? Bisa bikin tubuh menjadi rileks, jadi tidur lebih cepat gitu. Oke, nanti kita tiruin tipsnya ya. Jadi susu yang hangat ditambah dengan pisang ya. Jadi pisangnya yang mentah. Enggak, jangan campur semua, jangan udah susu, udah pisang gitu. Pilih salah satu aja. Pilih salah satu, Bapak. Pilih salah satu. Kalau mau tahu nggak, katanya sih banding cowok dengan cewek itu katanya cewek itu lebih suka jarang tidur gitu. Mereka ini wanita ini ya gitu katanya kalau semakin sering bertambahnya usia mereka ini insomnia itu memicu rasa kantuknya kayak berlebihan di siang hari gitu. Jadi mereka ini kayak perubahannya, moodnya mereka ini berubah-ubah kayak tahu bunglon gitu kan. Bunglon ya kan, bunglon. Berubah-ubah warna gitu kan. Jadi katanya sih gitu atau gimana sih? Memang benar ya. Mungkin dari gini ya, saya potong sebentar sedikit ya. Boleh. Ini. Kalau boleh saya tahu nih ya. Untuk si Capricorn sendiri cara mengatasi susah tidur itu bagaimana sih untuk dari diri Capricorn sendiri? Susah tidur biar bisa terlelap. Kalau bisa terlelap ya seperti itu biasanya sih saya ngapain gitu, biasa cuma main game gitu kan, mungkin baca buku gitu atau buku apa gitu, mungkin baca buku cerita gitu. Baca buku manis sekali. Tahu kan yang biasa kan yang kata-kata yang di Wattpad gitu kan. Nah itu iya di Wattpad mencari atau apa gitu kan. Manis sekali, jarang-jarang loh ya.
bentar saya potong, jarang-jarang loh ya. Coba baca buku sebelum tidur. Manis sekali. Wow. Nah, ini bagi para fansnya Capricorn ini ya kan. Nggak tahu fansnya tuh apa yang Capricorn lakukan sebelum tidur biasanya. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa dihubungi, udah itu dia lagi baca buku ya berarti. Jangan bisa diganggu gugat ya. Baca buku atau main game. Nah, antara dua. Pokoknya kenapa sih harus mencari itu ya, supaya mata ini sama otak itu dia cepat interaksi gitu kan, supaya lebih cepat ngantuk gitu. Jadi membosankan biar lebih sinkron maksudnya. Iya, jadi udahlah. Biasanya kayak gitu, udah lempar aja HP atau di mana gitu. Nanti ujung-ujungnya buku yang baca Anda gitu kan. Ya biasa kayak gitu, langsung ke bawah mimpi gitu kan. Yang penting bukunya jangan diilerin ya. Enggak bisa dong. Ya kan. Oke, untuk Raka sendiri, kalau susah tidur, apa yang dilakukan nih supaya bisa terlelap? Ya, seperti yang tadi saya udah bilang juga, tips-tipsnya itu pun yang saya lakukan juga. Dan ada satu hal lagi yang kadang saya lakukan kalau misalkan nggak mau minum susu gitu kan, atau nggak kadang saya tuh mandi air hangat dulu ya. Jadi misalkan kayak pulang kerja, belum pulang kerja gitu, pulang kerja malam, usahakan tolong deh jangan mandi air dingin gitu. Oke, kita kayak gerah banget nih tadi tempat kerja, udah mau mandi air dingin nih biar seger. Kalau bisa tuh jangan ya kan, karena bisa sakit yang lain gitu, bisa menimbulkan penyakit yang lain. Kalau bisa kita mandi air hangat gitu kan. Jadi itu bagus banget sih mandi air hangat sebelum tidur. Setelah mandi air hangat, badan jadi rileks gitu. Terus minum susu hangat. Nah, itu paling banget. Itu pasti bakalan relax banget gitu ya badan ya. Bukan lagi pasti itu pasti. Cobain aja deh 2 tips itu aja, mandi air hangat sama minum susu atau enggak makan pisang. Jangan udah makan pisang, minum susu, itu kayaknya rakus ya. Oke, siap. Terus saya mau biasa makan pisang habis itu makan semua gitu. Iya, pengennya kan kayak gitu kan. Kalau orang bilang kan habis makan pisang minum susu gitu. Iya, habis makan terus karbonnya banyak gitu kan. Terus saya kan habis makan pisang udah cari kue dulu, belum Coca-Cola. Anjir goblok. Itu yang bikin badan cepat naik itu. Bukan insomnia-nya naik, tapi parah badan naik juga sih. Aduh, parah. Oke, itu jadi kalau untuk si Raka itu berarti dengan mandi air hangat. Dan kalau bisa tidurnya itu di kaki kita itu diletakkan bantal. Soalnya kan jadi ada beberapa orang yang kalau insomnia-nya datang tuh punggungnya suka sakit gitu kan. Aduh, punggung gue sakit nih gitu kan. Insomnia nggak bisa tidur. Nah, jadi caranya itu meletakkan bantal di antara kaki gitu kan, untuk menyelaraskan pinggul kayak gitu, supaya ya tidurnya enak juga sih. Iya. Berarti harus supaya relax gitu ya. Iya, coba deh. Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi itu adalah caranya si Raka. Jadi kalau untuk cara saya sendiri ya, kalau saya insomnia nih, biasanya yang saya lakukan itu adalah ya tetap sih seperti biasanya. Lampu memang saya matikan. Kalau setiap saya tidur memang seperti itu. Dan wajib sebelum tidur itu memutar musik relaksasi. Kalau saya pribadi. Musik ini kayak musik relaksasi mungkin seperti instrumen-instrumen kali ya? Ya, instrumen-instrumen. Terus ada juga bahkan ada musik-musik suara alam. Itu bakalan membuat saya lebih cepat tertidur. Jadi kalau saya pribadi seperti itu. Wow. Oke, itu ya. Wow. Jadi ini di sini ada 3 orang dengan mempunyai tips yang berbeda-beda. Mungkin kalian para pendengar ini bisa kalian coba. Coba salah satunya nih. Mau ikutin tipsnya nggak? Mau ikutin tips Dika boleh, tips dari saya boleh, dari Capricorn juga boleh, atau mungkin semuanya dari kita bertiga mau dicobain satu-satu boleh. Nanti tinggal kalian para listeners membandingkan gitu, lebih efektif dan lebih ampuh yang mana? Ya bukan lagi yang mana. Oke, pesan terakhir untuk insomnia gimana nih menurut kalian nih?
pesan terakhir untuk insomnia. Pesan terakhir nggak tuh? Udah kayak iya, maksudnya ya kan? Pesan-pesan terakhir gitu kan untuk para insomnia gitu kan. Gue masih mau hidup gue. Iya, tadat. Mungkin dari biasanya sih ladies first lah. Oh, ladies first nggak ada ya kan? Pesan-pesannya nih untuk para terakhir apa ya? Dodot. Mulai bingung. Ding dong. Diam weh. Usahakan kalian pokoknya sebisa mungkin harus cukup tidur ya kan, harus cukup tidur dan ya pikirkan juga kalau tubuh kalian itu perlu istirahat, perlu tidur. Jangan kalian memforsir tenaga kalian gitu kan. Kalau misalkan tidak bisa hari ini maksimal, ya udah masih ada hari esok gitu. Misalkan kalian harus tidur ya kan, minimal 8 jam ya kan. Minimal 8 jam. Mantap. Untuk istirahat. Nah, itu adalah pesan-pesan dari si Raka. Oke, untuk Dika gimana nih? Oke, untuk saya sendiri ya, pesan-pesan untuk para insomnia. Kalau kalian pengen tetap bisa terlelap, pertama, hindari kafein. Hindari minum kopi di malam hari. Itu adalah pesan saya. Bila Anda mempunyai pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah, alangkah baiknya dihindari seperti itu. Maksimalkan kerjaan diselesaikan di tempat kerja. Kalau bila perlu berlembur lah, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau memang perlu dikerjakan di rumah, bawalah kerjaan yang sedikit di rumah, selesaikan semaksimal mungkin. Bila mata memang sudah terasa berat, terasa lelah, cepatlah beristirahat. Karena esok hari masih bisa kita lanjutkan lagi kerjaannya. Kalau saya sih seperti itu aja ya. Asik. Biar kalian, tubuh kalian bisa lebih fresh menyambut hari esok. Oke, itu jadi dari saya. Itu seperti teman-teman dengarkan, yaitu adalah dari Dika dan juga Raka ya. So, kesimpulannya bahwa gunakanlah istirahat Anda dengan baik, jangan melakukan kebiasaan dengan buruk. So, itu adalah kesimpulan yang sangat baik sekali ya. Dan juga mungkin itu aja buat kita ya kali ini ya. Atau gimana sih? Ini aja dulu ya. Kita tidur main. Mungkin kaget tuh. Dulu ya. Gimana? Mungkin bagaimana? Mungkin itu aja dulu ya. Atau gimana sih? Ya. Iya, kita tutup aja dulu. Biar teman-teman di rumah juga pada dengar ya kan. Mungkin lagi insomnia gitu ya kan. Iya. So, mungkin itu aja buat teman-teman. Dan kali ini kita bertiga ya untuk membahas tentang insomnia. Dan so, terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye kalian dan bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih atas undangannya ya. Terima kasih.